Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Solusi Matematika, channel yang membahas segala permasalahan tentang matematika. Pada video kali ini kita belajar tentang solusi dalam menjawab soal distribusi binomial. Ini merupakan materi matematika peminatan kelas 12. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam soal tersebut. Soal yang pertama, rata-rata persediaan lampu yang rusak di toko Cahaya Ilahi adalah 2%. Jika diambil 3 lampu secara acak, berapa peluang mendapatkan 2 lampu yang rusak? Ya. Ini materi distribusi binomial sudah dibahas pada video sebelumnya. Ya, jika ada yang belum jelas, silahkan lihat dulu pada video sebelumnya. Oke. Pada video sebelumnya sudah kita bahas bahwa distribusi binomial itu sudah mendapatkan rumus NCX kali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Nah, masih ingat apa itu N, apa itu X, P, dan Q-nya. Nah, P itu merupakan peluang. Oke, yang ditanyakan ini, kalau yang ditanyakan adalah rusak, berarti yang diketahui tadi peluang rusak adalah 2%. Ini yang rusak ya, P nya itu yang rusak, peluangnya adalah 2%, atau bisa ditulis 2/100. Ini saya buat pecahan biasa supaya lebih mudah menghitungnya. Berarti artinya apa? Q itu berarti yang tidak rusak atau lampu itu bagus. Untuk mencari peluang lampu itu bagus, berarti tinggal mengurangi 100% dengan 2%. Maka jadinya adalah 98%. Atau bisa ditulis 98/100. Nah, kemudian apa itu N-nya dan apa itu X-nya? N itu merupakan banyaknya yang diambil. Banyak yang diambil ini ada 3, maka N-nya sama dengan 3. Sedangkan X adalah peluang yang ditanyakan. Ini ada 2 lampu rusak. Nah, ini sebagai X-nya. Jadi 3 ini sebagai N-nya. Berarti X saya tulis X-nya sama dengan 2. Oke. Nah, kita tinggal memasukkan saja atau mensubstitusi P, X, N, dan X-nya. Oke, berarti sama dengan N-nya ada 3, X-nya 2, berarti 3C2. P berarti peluang lampu itu rusak ya, yaitu ada 2/100. Pangkatnya adalah X, X-nya tadi ada 2 ya ini. Sedangkan Q adalah peluang lampu itu bagus. Peluang lampu itu bagus ada 98/100. Nah, ini pangkatnya berapa? Berarti pangkat 3 dikurangi dengan 2 ya, N-nya 3, X-nya 2. Maka saya tulis 3C2 2/100 pangkat 2. Yang ini 98/100 pangkat 1. 1 ini ditulis boleh, tidak ditulis juga boleh. Ya, kalau tidak ada apa-apanya berarti pangkat 1. Oke. Dan nanti untuk kedepannya dari rumus langsung ke sini saja boleh, atau dari soal langsung ke sini saja juga boleh. Oke, artinya 3C2 ya, 3C2 kalau masih belum lancar tentang kombinasi ya, ini 3C2 itu berarti 3 faktorial per 3 kurangi 2 yaitu 1 faktorial kali 2 faktorial, berarti 3 kali 2 faktorial per 1 faktorial 2 faktorial. Coret-coret ya, 1 abaikan saja, hasilnya adalah 3. Nah, atau yang bisa langsung 3C2 berapa, langsung saja hasilnya. 3C2 nya adalah 3. Nah, ini yang 2/100 dikuadratkan jadinya adalah 4.
per ini 100 nya berarti ini nolnya ada, ini 2, kalau dikuadratkan jadi 4, berarti 10.000 dikalikan dengan 98 per 100. Nah, berarti ini tinggal mengalikan saja 3 kali 4 kali 98. Ya, setelah dihitung 3 kali 4 kali 98 adalah 1176. Oke, bisa dihitung lagi pakai kalkulator boleh atau ditulis manual boleh. Per ini 10.000 kali 100 adalah 1 juta. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya. Nah, ini kalau dibuat dalam bentuk desimal jadinya adalah 0,001176. Coba hati-hati, teliti dalam membuat desimalnya, karena per 1 juta maka di belakang koma ada 6 angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya? Oke. Nah, dalam opsi ya kemungkinan itu hanya disebutkan di belakang koma mungkin 4 angka, atau kalau ditulis ini 4 angka di belakang koma jadinya adalah 0,0012. Ini pembulatan ya, karena ini 76 maka dibulatkan ke atas jadi 0,0012. Oke, seperti ini untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Sebuah perusahaan elektronik melaporkan bahwa rata-rata produksi kulkas yang rusak setiap kali produksi ada 15%. Jika dipilih 3 secara acak, berapa peluang mendapatkan satu kulkas yang rusak? Oke, berarti kita tulis dulu rumusnya. NCX P pangkat X Q pangkat N min X. Oke, langsung seperti ini boleh. Nah, berarti kita cari ya, ini 15% ini merupakan P-nya, atau apa, ini peluang kulkas itu rusak ya, ini rusak. Nah, artinya apa? Kalau P-nya itu 15%, berarti Q-nya adalah 100 dikurangi 15%. 100% dikurangi 15% hasilnya adalah 85%. Nah, berarti Q adalah peluang yang kulkas itu bagus ya, yang ini rusak, yang ini bagus ya. Ini hati-hati jangan sampai terbalik. Kemudian di sini ada N-nya itu 3 dan X-nya ada 1 ya, berarti tinggal masukkan saja 3C1 15%, saya tulis 15 per 100, pangkatnya berapa ini? 1 ya, tidak ditulis tidak apa-apa. Kemudian yang Q-nya ada 85 per 100, pangkatnya adalah ya, N min X, berarti 3 dikurangi 1 jadi 2. Oke. Kita cari 3C1 ya, 3C1 itu ketemu 3, ini 15 per 100 ya, dikalikan dengan 85 per 100 dikuadratkan. 85 kali 85 berapa ini? Oke, 85 kali 85 5 40 425 0 64 berarti 68 5227 berapa ini? 7225 per, nah ini jadi 10.000. Nah, kita kalikan saja 3 kali 15 kali 7 225. Hasilnya adalah ya, setelah dihitung hasilnya adalah 325 125. Pernya adalah per berapa ini? Oh, 1 juta. Nolnya ada 6. Kalau dibuat desimal jadinya adalah 0,325 125.
Kalau dibulatkan 4 angka jadi berapa ini? 0,3251. Oke. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 3, sebanyak 60% pembeli pakaian di toko serba ada adalah perempuan. Jika dipilih 5 pembeli secara acak, berapa probabilitas atau kemungkinan yang terjadi 3 pembeli adalah laki-laki? Gimana nih? Coba dibayangkan. Oke. Nah, di sini hati-hati ya, mana perempuan, mana laki-laki ya. Karena ini yang ditanya adalah laki-laki. Nah, ini hati-hati. Maka yang sebagai P saya tulis laki-laki. P-nya itu laki-laki ya. Peluang laki-laki berarti berapa? Kalau perempuannya itu 60%, maka laki-lakinya adalah 40%. Atau 40/100. Perempuannya tadi adalah 60%. Ini untuk perempuan. 60% sama dengan 60/100. Oke, berarti N-nya itu berarti berapa ini? Dipilih 5 pembeli, berarti N-nya 5. Laki-lakinya berarti X-nya ada 3. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam rumus NCX P pangkat X Q pangkat N min X. NCX berarti 5C3, P-nya itu 40/100, pangkatnya adalah berapa ini? Pangkat X-nya ada 3, Q-nya itu 60/100, pangkatnya adalah 5 dikurangi 3, yaitu 2. Sehingga 5C3 kalau dihitung adalah berarti berapa ini? 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ini untuk 5C3 per 2 faktorial 3 faktorial. Coret-coret. Ini 2 faktorial itu 2, berarti kalau dicoret dapat 2. 5C3 hasilnya adalah 10. 10 dikali ini dicoret saja boleh, berarti 4 pangkat 3 ada 64. Ini per 1000, berarti yang ini kita coret saja. 6 pangkat 2 36 per 100. Maka jadinya adalah ini dicoret boleh. Berapa ini? 64 kali 36 adalah 2304 per ini jadinya berapa ini? 10.000 ya, nolnya 4. Kalau dibuat desimal jadinya adalah 0,2304. Inilah probabilitas atau kemungkinan 3 pembeli adalah laki-laki. Oke, masih semangat, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini yang suka sepak bola, di sini ada soal peluang Egy Maulana Fikri ya, mencetak gol dalam tendangan penalti adalah 0,8. Ini pada saat latihan peluang Egy mencetak gol adalah 0,8 ya. Dari 4 tendangan penalti yang dilakukan ya, berapa peluang Egy mencetak lebih dari 2 gol. Nah, ini beda dengan 3 soal yang awal. Nah, di sini ada kata lebih dari 2 gol ya. Semua tendangan itu berarti ada N-nya itu sama dengan 4. Nah, di sini ada kata-kata, nah, X-nya itu berapa? Oh, X-nya itu lebih dari 2 gol atau lebih dari 2 gol. Oke. Nah, berarti ya kalau Egy itu 4 kali menendang ya, golnya itu lebih dari 2 gol, maka berapa gol yang dihasilkan? Ya, berarti bisa 3, bisa juga 4.
Nah, ini nanti kita cari kedua-duanya. Oke. Untuk X sama dengan 3, berarti NCX P pangkat X Q pangkat N min X sama dengan 4C. 3 P-nya ya, P-nya tadi adalah 0,8, berarti Q-nya adalah 0,2. Oke, kalau dibuat pecahan biasa jadi 8/10, ini pangkatnya adalah X-nya 3, ini Q-nya adalah 2/10, pangkatnya 4 dikurangi 3 pangkat 1, atau tidak ditulis tidak apa-apa. 4C3 kalau dihitung itu hasilnya 4. 8 pangkat 3 itu 512 per 1000 dikalikan dengan 2/10, berarti kita kalikan 4 kali 512 kali 2, hasilnya adalah 4096 per berapa ini, 10.000. Oke, ini baru yang X sama dengan 3. Kalau dibuat desimal jadinya adalah 0,4096. Oke. Ya, sekarang untuk bagaimana kalau goalnya itu 4, berarti X sama dengan 4, maka NCX P pangkat X Q pangkat N min X sama dengan semua tendangan ada 4, X nya 4, berarti 4C4 kali 8/10, pangkatnya adalah 4, 2/10 pangkat 0 dari 4 kurangi 4, ini 4C4 kalau dihitung adalah 1. 8 pangkat 4 berapa ini, 8 pangkat 4 adalah 4096, ini pernya adalah 10.000 ya. 2/10 pangkat 0, semua yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1, sehingga hasilnya adalah 4096 per 10.000. Kalau didesimalkan ada 0,4096. Nah, berarti peluang Egy mencetak lebih dari 2 gol ya. Berarti saya tulis peluang Egy mencetak lebih dari atau sama dengan lebih dari 2 gol, berarti tidak ada sama dengannya. Berarti menambahkan untuk yang X sama dengan 3 dan X sama dengan 4, berarti 0,4096 ditambah 0,4096, hasilnya adalah berapa ini, 0,8192. Inilah hasilnya. Oke, selanjutnya soal yang terakhir ya, kita sama ya, soal yang ada lebih-lebihnya ini. Oke, soal yang kelima, sebanyak 4 orang siswa akan mengikuti ujian susulan matematika dan diperkirakan probabilitas siswa tersebut mendapat nilai di atas 70 adalah 0,6. Berapa persen kemungkinan paling sedikit 3 orang siswa mendapat nilai di atas 70? Oke, seperti biasa kita cari berapa N, berapa X nya, berapa P nya, berapa Q nya. Oke, N nya itu 4 ya. Nah, di sini untuk mencari X nya, nah, paling sedikit 3 orang siswa ya. Paling sedikit 3 orang siswa. Bagaimana ini ya? Karena paling sedikit 3 siswa ya, berarti artinya X nya itu boleh 3 siswa, boleh 4 siswa ya, karena paling banyak itu 4 berarti ya. Nah, ini sama kayak yang tadi. Kemudian P ini adalah peluang siswa di atas 70 ya, peluang yang siswa nilainya lebih
dari 70 ada 0,6. Berarti yang nilainya di bawah 70, di bawah atau sama dengan 70 ada 0,4. Oke, kita masukkan untuk N sama dengan 3 dulu. Maka berarti 4C3, P-nya itu 6/10, pangkatnya adalah 3. 4/10, pangkatnya 4 dikurangi 3, 1. Sama dengan 4C3 itu 4, dikali 6 pangkat 3, 216 per 1000, dikali 4/10. Berarti 4 kali 216 dikali 4 sama dengan berapa ini? 3456. Oke. Per 10.000, sehingga hasilnya adalah 0,3456. Nah, untuk N sama dengan 4, berarti ada semua 4, X-nya ada 4. Ya, ini ini untuk X ya. Ini X, ini juga X. Berarti P-nya itu 6/10, pangkat 4. Q-nya itu 4/10, pangkat ya, 4 kurangi 4, 0. Berarti 4C4 itu 1. 6/10 pangkat 4 berarti berapa ini? 1296 per 10.000. Nah, semua yang dipangkatkan 0 hasilnya 1, sehingga hasilnya adalah 1296 per 10.000 sama dengan 0,1296 ya. Sehingga untuk mencari peluang paling sedikit 3 orang siswa ya, berarti P X lebih dari sama dengan 3, yaitu 0,3456 ditambah 0,1296 sama dengan berapa ini? 0,4752. Nah, inilah hasilnya. Oke, bagaimana? Lebih mudah kan? Ini silahkan di subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.